Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ustadz Dr. Ahmad Wijayanto MA beserta keluarga. Semoga malam hari ini sehat dan berkeberkahan. Bapak Ibu, para hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga sehat dan penuh berkah beserta keluarga semuanya. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah pada malam hari ini, Ustadz yang kita tunggu-tunggu, yang biasanya sering mewarnai TV kita, malam hari ini bisa hadir untuk sharing bersama di kajian Ahad malam kita tentang menyamakan persepsi antara suami dan istri. Ada yang bilang, nah kita-kita ini kan sudah menjadi pasangan yang sudah lama, apakah masih harus menyamakan persepsi? Di dalam Islam itu kan tidak ada yang namanya kata terlambat. Karena kehidupan kita ini adalah sedang menjadi, berproses, maka tentu kita harus terus-menerus mengevaluasi tentang perjalanan hidup kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk liyak buduni, untuk beribadah kepadaku, kata Allah, beribadah kepadaku, maka totalitas kehidupan kita ini adalah merupakan ibadah. Kita acap kali menganggap ibadah mahdhah saja dalam kehidupan ini yang diutamakan. Apakah hanya sholat, apakah hanya puasa, apakah hanya tadarus Quran, apakah hanya berumrah atau berhaji. Tetapi di luar itu, kita pun juga sedang beribadah. Maka kalau hidup ini hanya yang digaris besari saja hanyalah ibadah, tentu kita sama dengan para malaikat yang dulu ditolak oleh Allah, bahwasanya para malaikat ketika protes kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah, aku akan menjadikan kepanjangan tanganku di muka bumi untuk mengelola bumi ini. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah Allah akan membuat makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah karena kena stigma radikal itu yang tadi disindir-sindir oleh Ustadz Wijayanto. Tetapi kami kan sudah terus-menerus mensucikan Allah, memuja-muji Allah, terus kami ini bersujud kepada Allah. Kalau hanya bersujud, hanya berzikir, hanya beribadah, cukup malaikat saja Allah menciptakan. Tapi manusia inilah kita diciptakan ini adalah untuk beribadah secara luas. Maka hubungan suami istri itu harus ada mission statement, meminjam istilah Pak Ari Ginanjar. Harus ada deklarasi di antara kita suami dan istri ini. Nah, biasanya pasangan muda-muda itu cita-citanya kalau nanti sudah berumah tangga, ingin punya rumah, ingin punya anak. Apa goalnya hanya itu? Tujuan akhirnya hanya itu. Apakah tidak ada beban di pundak kita masing-masing itu membawa misi dalam kehidupan ini? Maka ketika saya berdiskusi, Ustadz Jayanto, saya punya jamaah di kantor itu setiap Sabtu sore, biasanya sudah bapak-bapak, ibu-ibu sudah sepuh-sepuh. Kalau keluarga itu membagi, kapan itu suami istri bersama,
kapan itu suami istri sendiri-sendiri, kapan suami punya privasi sendiri, kapan istri punya privasi sendiri. Bapak-bapak itu banyak yang mantan pengadilan agama, hakim pengadilan agama. Beliau-beliau itu bilang, kalau keluarga itu punya pembagian tugas, punya patokan bersama untuk menginvestasikan sebuah pandangan hidup, mau berbagi, mau menghargai, apresiasi. Tidak banyak orang yang hidup berumah tangga itu lantas tidak bisa memetik kebahagiaan atau larinya ke pengadilan agama. Maka keluarga itu akan tentu bisa duduk bareng, ngomong bareng, apa yang harus dilakukan bersama-sama, menghargai yang satu dengan yang lain untuk sendiri-sendiri ketika melakukan, dengan izin dan lain sebagainya. Tentu keluarga itu dengan baik-baik akan berjalan dengan baik pula. Kalau minggu kemarin ada ibu-ibu yang mengusulkan, Pak Sultan, bahwa ada kurikulum untuk anak mertua katanya. Nah, kurikulum untuk anak mertua itu ya cukup duduk bareng, memecahkan bersama goal-goal yang akan dilalui itu. Sehingga tidak akan terjadi friksi di antara suami dan istri itu. Manakala goal-goal ini belum pernah dibicarakan bersama, belum pernah dirumuskan bersama, maka tentu keluarga itu pasti akan ada gejolak-gejolak yang sulit untuk dipertemukan. Sehingga sebelum masalah-masalah itu menjadi besar, maka perlulah kita para suami, para istri itu, lebih-lebih di saat kita punya waktu bersama ini, untuk melihat bersama langkah-langkah kita ke depan ini. Karena yang namanya berumah tangga itu ada riak-riak kecil, itu biasalah dalam kehidupan. Rasulullah saja dengan Aisyah juga demikian. Maka tidak itu menjadi centang-perentang jadinya berumah tangga itu pisah. Nah, di dalam Islam itulah kita lebih-lebih orang yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan saja bisa merawat keutuhan keluarganya. Apalagi kalau yang sudah berpendidikan, yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah, puncaknya rohmah itu kita dapat pelajaran. Allah itu adalah pemberi rahmah. Pemberi rahmah itu artinya apa? Tuhan itu memberi kepada siapapun, mereka itu mau berterima kasih atau tidak, mereka itu membenci atau tidak, mereka itu menduakannya atau tidak, semuanya diberi oleh Allah. Suami dan istri pun juga demikian. Kalau ada kurangnya suami, ada kurangnya istri, itu dia akan menjadi masalah. Sekarang di dalam penelitian pengadilan agama itu yang sering terjadi adalah hal-hal kecil, bisa menjadi pemicu. Ustadz Yanto ini mungkin yang sering ke Jakarta itu bagaimana bisa dicurhati mereka yang hidup di era-era modern sekarang ini. Maka agama inilah yang bisa membimbing kita, agama inilah yang bisa mengarahkan kita, agama inilah yang menjadi harapan kita bersama. Pemirsa sekalian, bahwa hidup ini ada tugas utama, lebih-lebih keluarga yang damai, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi itulah menjadi harapan bersama. Keutuhan itulah yang menjadikan bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mulai dari keluarga. Matur nuwun, sekian dulu. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Nah, fardu itu ibarat wajah kita, sesuatu yang mutlak untuk kita usahakan. Dalam kondisi perang pun, Rasulullah itu ditegur oleh Allah dalam pengadaan semua sahabat keluar karena perang. Pernah Madinah itu diserang musuh, maka seluruh orang Madinah keluar. Karena memang diserang musuh sekutu.
Dari koalisi macam-macam, orang-orang kafir nyerangnya secara sekutu. Maka semuanya keluar. Maka turun surat At-Taubah ayat 122. Boleh Mas Ferdianto saya dibacakan ayatnya? At-Taubah ayat 122. Langsung terjemahan juga nggak apa-apa, biar sampai ke poin. Karena membahas pernikahan ini, mohon maaf Pak, mohon maaf. Hari-hari saya bukakan nanti ratusan curhatan saya yang sekarang baru saya godok, semua kitab-kitab di belakang ini, mohon maaf, itu semua musnad saya bawa, musnad Ahmad, Bukhari, Muslim, semuanya, sarah-sarahnya ini, mohon maaf, kitab ini hanya untuk bahas bagaimana pernikahan. Dan paling banyak persoalan yang saya hadapi sekarang adalah pernikahan. Kenapa? Karena perceraian di Indonesia, di Bandung, itu, di Soreang itu, sekarang masih nunggak yang sidang 1.400. Ya, di Soreang di Bandung. Bandung, Jogja, dan Surabaya termasuk angka tinggi. Setiap hari ada 54 orang yang cerai di Indonesia ini. Yang tercatat, artinya yang diputus, yang enggak tercatat lebih banyak lagi. Setiap 1 jam itu 54 orang. 54 orang per jam itu ada orang bercerai. Nah, luar biasa banyaknya ini. Nah, oke, sudah ketemu? At-Taubah ayat 112 ya, Bapak? 122. Ayat ke-9 atau ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna yamfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini turun ketika itu Madinah diserang musuh, maka seluruh orang Madinah keluar. Maka ketika keluar perang itu, ayat ini turun di tengah-tengah orang mau menghadapi perang. Terjemahnya? Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Apa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga Jadi diri. ternyata dalam keadaan perang saja, maka harus disisakan. Tidak boleh semuanya berangkat perang. Padahal perang, apalagi hanya masalah pandemi. Maka tidak ada alasan di saat pandemi kita berhenti pengajian. Maka pengajian terus Ahad malam, ini mohon maaf jangan hanya berhenti karena COVID. Karena kalau tidak bisa tatap muka langsung, bisa virtual, bisa Zoom, gitu semuanya. Gitu. Apalagi bahas mengenai pernikahan. Ini nggak selesai, mohon maaf Pak, saya kasih 8 jam pun nggak selesai. Ini strategi marketing biar nanti masih menghubungi saya setelah ini. Kenapa? Pertama, sebagaimana disampaikan guru kita semuanya, Pak Sultan Amin, mohon maaf, Pak Dr. Sultan Amin, nikah ini adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah sholat itu sebentar selesai, sebentar selesai. Zakat sebentar selesai. Gitu. Tapi, orang kalau udah nikah, maka dalam pernikahan sampai akhir hayat, itulah ibadah. Kenapa poinnya ini penting? Maka poin pertama, supaya visi dan misi kita itu betul-betul diniati dalam orang menikah, niat pertama. Karena nikah itu nanti sumbernya pada niat awalnya. Niatnya adalah untuk ibadah. Maka visi dan misi ini akan bisa disamakan persepsinya, bahkan visinya, semuanya hanya untuk ibadah. Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, wa kerjai, wa nikahi, wa doseni, wa perawati. Itu semuanya. Lillahi ta'ala. Semuanya hanya untuk Allah. Ini poin pertama. Maka hubungan suami istri diikat oleh Allah dengan mitsaqon ghalidho. Kata-kata misakon golido ini tidak ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Perjanjian yang kokoh, yang kuat, yang agung. Ini penting dicatat dulu supaya tidak jadi perceraian, tidak jadi KDRT, tidak jadi perselingkuhan. Tidak ada long distance relation, tidak ada masalah-masalah predator dalam berumah tangga. Karena predator dalam rumah tangga itu pertama banyaknya perceraian. Mohon bapak-bapak jangan mudah-mudah mengganti istri.
Kalau terpaksa nambahi saja, tapi jangan sampai ganti, itu menyakitkan. Ya, gitu. Kok mulai ada respon yang kurang baik ya, saya bilang gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Nanti pemicunya banyak, dari mulai handphone. Maka ciri suami yang nggak baik, itu kalau handphonenya di password, nggak bisa dipakai istri. Kemana aja dibawa, kamar mandi bawa, ini ciri-ciri suami yang tidak beres. Hubungan dari suami istri, karena ini sudah tidak beres. Apalagi ciri, wah disentuh istri aja marah-marah. Apalagi kalau istri telepon, kok nama yang keluar sudah mulai nama bukan nama asli istrinya, itu jadi masalah. Masih lumayan kalau namanya mama, bebek, yayang, cinta, masih bagus. Tapi kalau namanya sudah tulis mama 1, mama 2, mama 3, nah ini perlu dicurigai. Apalagi istri telepon, nama yang keluar adalah Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim. Nah itu sudah masalah. Apalagi nama istri malah ditulis Mak Lampir. Wah, Mak Lampir telepon. Nah ini sudah ancaman. Karena persoalan bukan hanya istri kepada suami. Suami kepada istri sekarang juga masalah. Istri zaman Nuh ini, istri saya zaman Nuh ini, mohon maaf, ini sudah tidur saja di dalam selimut memancarkan nur, bercahaya dalam selimut. Ternyata dibuka, bukan wajahnya bercahaya, mainan WA masih belanja online dari dalam selimut. Luar biasa. Maka nanti pemicu-pemicunya, mudah-mudahan nanti kita bisa samakan. Satu, ikatan itu dengan mitsaqon ghalidho. Ini poin pertama. Tolong dicatat. Saya mencatat ada 80 poin. Nah, maka nanti tadi sudah saya catatan di sini ada 80 poin. Poin pertama, ikatan Anda harus dengan satu niatnya untuk ibadah, maka ikatannya dengan mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang agung, yang kokoh, yang suci, mohon maaf, tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata mitsaqon ghalidho ini hanya ada 3 kali di dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Satu, perjanjian Allah dengan para nabi, ulul asmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, terutama di Tur Sina, 600 kilo dari Kairo, nyebrang terusan Suez, berbatasan dengan Israel. Kalau musim gini sudah mulai dingin, karena ada gereja tua, namanya Saint Catherine. Itu di Jabal Musa, luar biasa. Boleh, saya beberapa kali ke sana. Itu indah sekali kalau bisa sholat di atas di tempat Nabi Musa mendapat mitsaqon ghalidho, 10 commandment. Karena alamnya sangat bagus, ada salju kalau musim dingin. Luar biasa. Disitulah maka ada perjanjian berat. Yang kedua, mitsaqon ghalidho dipakai mengikat antara suami kepada istri, antara Pak Sultan dengan Bu Sultan waktu itu. Maka mengucapkannya harus satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Kalau terlalu lama diulang, kalau Anda ini pakai insya Allah saya nggak sah. Saya nikahkan Pak Sultan dengan Bu Sultan dengan mas kawin ada tunai, harus langsung saya terima. Pakai insya Allah, ya insya Allah saya terima Pak, nggak sah. Ya coba dulu deh, nanti sore, ntar sore saya jawab, nggak sah. Kalau Anda di Indonesia bagian timur, saya beberapa kali khutbah nikah di Indonesia Timur dari mulai Sulawesi ke Irian sana, itu yang nikahkan itu mengucapkannya tunai, tidak akan berhenti sampai pengantin laki mengatakan saya terima, baru ditutup. Itu, oke. Jadi karena pentingnya itu, kalau tidak lancar maka 3 kali nggak lancar wudhu. Sudah wudhu nggak lancar, hari itu tidak boleh dinikahkan. Itu pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Maka harus diganti hari. Berarti dia belum mantap. Maka kalau di Surabaya, mohon maaf deh Pak Sultan, biasanya itu dikasih kepean. Supaya nanti lancar. Karena saya tahu itu belum pernah, rata-rata belum pernah. Kalau saya melakukan, insya Allah saya hafal banget. Karena saya sering dengar. Nah, jadi disinilah maka kata mitsaq, perjanjian yang berat yang agung. Dan nggak ada terjemahan. Memang bahasa Arab itu ada sesuatu bahasa agama yang sulit diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan nuansanya jadi berbeda, maka sholat nggak boleh pakai terjemahan. Jangankan kok bahasa agama, mohon maaf, puisi saja kalau diterjemahkan rusak. Aku binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang kalau sampai waktuku menerjang palang, tak seorang pun ganggu, tidak juga kau. Aku binatang jalang. Bagus,
Tapi kalau yang baca orang Jogja tetangga saya pakai bahasa Jawa rusak. Kulo menika kewan galak. Saking kumpulan sampah nabraki pager. Oh, pancen kulo kewan. Sudah, ya apalagi pakai bahasa Sunda lebih parah lagi. Karena Sunda ini paling nggak kompak. Itu. Di Jawa itu opo, bahasa Indonesia apa, bahasa Betawi ape, sampai di Sumatera apo, sampai di Cina opo, begitu masuk Sunda langsung naon, apa, enggak kompak sama sekali. Ini karena ada orang Sunda. Nah, jadi intinya sekali lagi dari sisi ini mitsaqon walido ini perjanjian berat. Maka dari kata mitsaqon walido, Allah mengikat poin kedua. Allah mengikat kita dengan kata mawaddah. Allah sengaja ikat perjanjian ini, maka nanti ketika Anda berjanji, sesungguhnya Anda tidak sedang berjanji kepada mertua, tapi Anda janji kepada Allah. Nanti akan saya ulang lagi, ketika Anda mengucapkan janji, baiat Anda itu adalah kepada Allah. Maka kalau Anda melanggar janji itu, maka sesungguhnya urusan Anda dengan Allah. Makanya bagi pengantin baru, tolong perhatikan yang baru manten-manten, perhatikan baik-baik. Orang yang manten itu harus menyimpan seluruh buku undangan. Kenapa? Karena yang datang itu semuanya datang untuk mendoakan Anda supaya mitsaqon walido dijaga. Maka kalau nanti Anda cerai, Anda harus menelpon satu persatu undangan yang ada. Karena semua mendoakan Anda dan Anda menyanyiakan. Itu mendolimi orang yang tahu. Saya kadang-kadang dipentingkan karena nggak enak kalau nggak datang, didoakan, disia-siakan. Maka perhatikan, tolong yang belum nikah, besok orang yang datang itu dihafalkan, kasih nomor handphonenya, terus semuanya. Jadi kalau Anda cerai, kalau Anda ada KDRT, Anda harus minta maaf bukan kepada istri, istighfar kepada Allah, kemudian Anda harus minta maaf kepada seluruh tamu yang hadir. Ingat waktu itu, waktu nikah. Untung saya waktu nikah itu yang datang sedikit. Ya, karena saya di KUA, yang nikahkan langsung mertua saya. Jadi masih hafal. Jadi nanti kalau minta maaf sedikit. Oh, yang resepsi yang besar-besar itu, nanti luar biasa. Ini penting. Maka mohon maaf, mawaddah tidak dengan mahabbah. Apa bedanya mawaddah dengan mahabbah? Tolong diperhatikan baik-baik, karena jarang sekali ada pemahaman detail mengenai ini. Mawaddah dari kata al-wadud. Dari asma Allah langsung, dari asmaul husna. Maka mawaddah adalah hubungan tanpa pamrih. Beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah, cinta, tapi masih unsur lahiriah. Saya cinta kepada seseorang karena cantik. Kalau kecantikannya hilang, mahabbahnya berkurang. Saya cinta kepada Anda karena ganteng. Kalau nikah karena ganteng dan cantik, saya merekomendasikan cari aja yang jelek. Karena insya Allah lebih kekeh, lebih istiqomah, lebih awet. Punya pasangan kok jelek, insya Allah sampai tua pun jelek, sudah mati pun masih jelek. Kalau ganteng sebentar, good looking itu sebentar. Itu kalau sudah mulai, ya Allah, itu. Dulu sih masih cantik, tapi nanti kalau sudah punya anak 2 cewek gitu, aduh sudah anak 3, sudah tua, ompong, pirot, Masya Allah. Dulu sih masih imut-imut, sebentar lagi ya amit-amit, Masya Allah. Dulu masih bau parfum, sebentar lagi ya bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak kerokan, terus. Cantik itu kan sini, kalau kebuka kerudungnya ya, wah, Masya Allah, kadang-kadang putih, dikira lehernya putih kuyuk, salon pas tuh, tempel di leher. Dari sisi ini, maka bukan karena kalau hanya karena ganteng, nggak lama, karena harta. Kenapa ini saya sampaikan? Karena para pasangan sekarang ini kadang-kadang ikatannya bukan mawaddah, tapi lebih kepada mahabbah. Maka banyak ada istilah, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Nah, itu yang jawab itu pelakunya. Masya Allah, luar biasa. Itu. Terus terang, mohon maaf ibu-ibu, kalau mau nyuci baju, kok ada dolar di saku suami, belum dimasukkan mesin cuci, kok ada dolar di saku suami. Kira-kira ibu ambil apa diserahkan suami? Kira-kira ambil, dasar maling-maling semuanya ini. Masya Allah, ambil jawabnya, kunjung ambil. Maka untuk itulah penting, karena jangan sampai nikah kita atas dasar kecantikan, ketampanan, apalagi karena materi. Karena itu tidak langgeng. Ganteng tidak lama, keceblukan kompor minta cerai.
Itu semuanya. Nah, dengan demikian ikatannya mawaddah. Mawaddah artinya tanpa pamrih, maka suami gaji istri adalah kewajiban, tidak ada kaitannya dengan hubungan transaksional. Karena suami gaji istri, mohon maaf, suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Biasanya 10 juta, ini 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masa enggak enak, ini potong 1 juta. Kalau gitu, nikah aja dengan catering. Kalau nikah karena masakan, rugi. Karena masakan asisten rumah tangga kadang-kadang lebih enak daripada istri kita. Tapi saya nggak mau kalau saya suruh nikahin asisten rumah tangga. Kenapa? Karena ya saya nikahi bukan karena masakannya, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya. Maka mawaddah. Sebelum jauh, karena visi dan misi dari pernikahan adalah Ar-Rum ayat 21. Itu ayat undangan. Dibaca, Ferdianto. Ayat Ar-Rum ayat 21. Yaitu visi misinya adalah samara, sakinah, mawadah, warohmah itu. Itu karena ayat semuanya hafal. Kalau sudah ayat nikah pasti itu, kalau sawalan mesti Al-Imran itu. Udah pasti itu ayat-ayat. Kalau Isra Mi'raj pasti surat Al-Isra itu sudah ya. Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ayat 21. Astagfirullahaladzim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Terjemahnya pelan-pelan. Dan di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ada 3 poin di situ. 1, di antaranya Allah menjadikan pasangan dari jenis kita sendiri. Maka walaupun putih mulus, kalau sapi nggak ada orang jatuh cinta. Sapi, I love you. Kenapa kamu nih selingkuh dengan orang lain? Enggak. Ya, enggak. Kedua, di situ bicara tentang bagaimana sakinah itu ada, dimulai dengan mawaddah. Hubungan yang tanpa pamrih. Maka suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Tiba-tiba ini biasanya 5 juta, ini 4 juta, 700, ini kurang 300 ribu, lihat istri kamu miring, ini potong 300 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian enggak istri, istri, jangan enak-enak ini. Dengerin, istri. Istri melayani suami enggak ada kaitannya dengan gaji. Karena hubungan Anda bukan hubungan bisnis, bukan transaksional, bukan tendensius. Maka nanti hak suami adalah kewajiban istri, kewajiban suami adalah hak istri. Hak istri kewajiban suami, hak suami kewajiban istri. Ini penting. Maka kalau Anda mau apapun, kamu nggak baik dengan saya, nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Urusanmu dengan Allah, yang aku tetap baik padamu, bukan kok terus mengurangi. Ini minum kurang gula, ini pahit, ini kurang gula. Kemarin kurang 600, mana yang 600 nanti tambah. Boleh. Cuci Anda nggak bersih, 800 minta bersih. Enak-enak berhubungan suami, stop, harus stop gimana? Yang 700 mana nanti? Kalau gitu Anda bukan mawad bisnis. Kalau hanya karena itu rugi punya istri, menjajan saja. Lanjut ya. Monggo. Ya, jadi kembalikan kata mawaddah dari kata al-wadud, maka hubungan kita ini. Mohon maaf, kalau Anda punya anak nanti, Ferdianto sudah punya anak? Sampun, alhamdulillah Bapak. Ampun. Anda tahu hubungan mawaddah Anda kepada anak itu hubungan yang mawaddah, bukan sekedar mahabbah. Kalau ada anak kecil di pinggir jalan, mohon maaf, karena Anda kasihan, Anda senang, bantu paling 50.000, jarang sampai 5.000. Biasanya cuma 2.000, 3.000, itu jarang 5.000-an paling, banter. Tapi kalau anak Anda sakit, kira-kira Anda mengeluarkan uang 1 juta, 200 juta, masih mau. Kenapa? Karena Anda mawaddah.
Ada orang yang cantik banget, tapi anaknya orang lain dibanding dengan anak Anda sumbing. Anak Anda sumbing. Anak kita, mungkin di antara kita ada anaknya sumbing, ada yang matanya tidak rata, ada kepalanya kayak kismis. Tapi kalau anak kita akan ada cinta yang lebih daripada. Bisa bayangkan ya ini? Karena saya sulit mengantarkan. Jadi kadar mawaddah adalah kecintaan yang lebih kepada anak kita, walaupun dia umbelen, walaupun dia meler, walaupun itu anak kita. Dan sampai dipuji-puji, wah bagus dewe, pinter dewe, nggak mungkin bagus dewe, lebih bagus yang lain. Wah good looking, nggak mungkin, yang good looking yang lain lebih banyak. Itu semuanya. Jadi sekali lagi, karena itu anak kita, itulah mawaddah. Yang kedua, mawaddah itu diunsur dengan sakinah. Sakinah ada 5 makna. Sakinah adalah makna. Ya. Sakinah yang pertama artinya bertempat tinggal atau tempat dia stay, di mana dia bernaung. Sakinah yang kedua itu adalah optimistis. Maka supaya persepsinya sama, harus ada sakinah tadi. Setelah mawaddah hubungannya sudah betul, yang kedua sakinah. Sakinah yang ketiga tidak boleh saling curiga. Sakinah yang berikutnya adalah tidak boleh saling menyakiti. Ini persepsi yang sama. Yang kelima, sakinah berikutnya adalah dia tidak mengganggu. Pertama, kita breakdown satu persatu. Sakinah yang pertama adalah tempat tinggal. Apa maksudnya? Orang Arab itu kalau tanya rumah, aina taskun. Di mana kamu bersakinah? Karena sakinah artinya tempat tinggal. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 25, kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tasawna kasada wa masakinu, masakin, tempat-tempat tinggal. Sakinah jamaknya masakin. Maka dari kata itu ada miskin. Kenapa? Karena dia tidak bisa kemana-mana. Orang miskin mau ke mall nggak berani, ini nggak berani. Maka disebut miskin, dia tetap. Maka sakinah ini, oke, saya akan percepat karena saya tidak mau berlama-lama dalam kepada teori supaya nanti lebih kepada dialog lebih. Sakinah berikutnya adalah sakinah ini artinya bagaimana persepsi ini diusahakan suami istri kalau ingin sakinah harus kerasan di rumah. Bagaimana suami yang kerasan di rumah, istri kerasan di rumah sehingga baiti jannati. Maka kalau ada suami, mohon maaf, sering datang terlambat ke kantor berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau ada pulang dari kantor pengen segera pulang berarti dia sakinah. Kerjanya di Jakarta tapi pengen ke Jogja, pengen ke Bumi Ayu, pengen itu. Berarti dia sakinah di rumahnya. Dia sedikit-sedikit pengen ke Bekasi, pengen ke padahal di kantor dia sakinah. Dia ada kerasan di rumahnya. Kerasan di rumah itu disebut sakinah. Maka tugas suami istri sebetulnya adalah bagaimana menciptakan kekerasanan di rumah. Maka masakan yang paling enak adalah masakan istri. Mau nggak bisa masak, go food. Suami belum datang, kita sudah go food. Suami datang dipanasin, pura-pura kita masak. Pokoknya bagaimana? Lah kerasannya suami nggak ada hubungannya dengan betahnya di rumah, nggak ada hubungan dengan fasilitas. Mas Ferdianto, saya tanya jujur, di rumah Rasulullah itu, karena Anda latar belakangnya Madinah, rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Nggak ada, Bapak. TV-nya berapa in? Nggak ada, Bapak. Ada nggak kolam renangnya? Nggak ada, Bapak. Rumah Rasulullah itu mobilnya ada Alphard nggak? Buatan nonton, Bapak. Ya, walaupun Alphard ya disyukuri karena ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada, hidup adalah anugerah itu. Itu lagunya. Ya, oke. Jadi rumah Rasulullah, mohon maaf, rumah Rasulullah itu nggak ada kolam renangnya. Kulkasnya berapa pintu di rumah Rasulullah? Tapi mensurgakan, kerasan di rumah.
Maka karena ada amal agama, saya singkat, amal agama inilah yang mendatangkan rahmat. Maka tugas sakinah, visi dan misi, bagaimana semuanya bisa, mohon maaf, bagaimana orang, iya selamat datang Pak Jimmy dari Rumah Sakit Bedah ini pernah ngundang soalnya, oke, yang pernah ngundang saya siapa? Ya ini banyak ya. Jadi Pak Dokter, saya ulang sekali lagi, bagaimana dia kerasan di rumahnya. Ini, kerasan di rumah. Bagaimana orang buat kerasan? Tentu kerasannya bukan karena kerasan fasilitas, tapi karena ada di hati. Kalau ada suami pengen kopi saja harus cari kopi keluar. Kopi yang paling enak adalah bikinan istri. Makanya nanti kuncinya adalah sebaik-baik istri yang menyenangkan suami. Karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau keluar rumah dandan 3 jam, itu, kerudung aja 12 meter, puter sana, puter sini, naikkan lagi, turunkan lagi, dan kerudung yang bagus nggak seperti itu, harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau, dan ciputnya nggak boleh lurus, harusnya miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut gini. Nah ini semuanya. Begitu di rumah kadang-kadang ya Allah, suami datang daster seminggu digantung, dipakai, kadang-kadang daster satu penitinya 8, Masya Allah. Padahal keluar rumah baunya Bulgari, Bilkadi, Larkosti. Sebaik-baik suami yang menyenangkan istri. Ini sakinah. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Istri orang curhat dikasih nomor handphone, handphonenya 3 jam, nggak ada kopi, kuat. Istrinya yang nanya asal jawab. Dari mana Mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah. Nggak makan modar. Ya, itu. Rumah mana Indonesia? Itu. Enggak, rumah di mana? Enggak, saya bawa keong, bawa rumah. Luar biasa kepada istrinya, itu utulin orang saklek itu. Sekali lagi, sakinah. Sakinah yang kedua, saya persingkat ini. Tahu-tahu udah mau 1 jam aja. Ini belum sampai jam 12 enggak selesai ini, ya. Sakinah yang kedua itu adalah optimistis. Atau dibaca dulu lah, dibaca dulu. Sakinah yang pertama dulu, itu boleh dibaca, yang ada banyak ayat sih sebenarnya tadi, atau ayat 24, An-Naml ayat 18. An-Naml. Hadza idza itu. Jadi ketika semut-semut, namlah sebetulnya itu semut perempuan gitu. Semut perempuan tapi berdakwah. Maka dengan bahasa dakwah itu diabadikan sampai hari kiamat orang ini. An-Naml surat ke-16 ayat 18. An-Naml ayat 18. Atau langsung terjemahnya nggak apa-apa, Mas Firdianto, biar Iya, Bapak. poin ya. Ayat berapa, Bapak? 18. Ayat 18. Artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Udkhulu masakinakum. Kamu masuklah kepada sarang-sarang tempat tinggal. Karena dengan masuk ke sarang, dia menjadi aman. Maka tugas harus rumah itu harus membuat aman. Kita ingat waktu Pak Sultan dulu masih kecil, kalau udah nangis pasti larinya ke rumah. Bertengkar dengan temannya, lari ke rumah. Maka bagaimana suami, istri, orang tua membuat kerasan orang. Jadi menjadi perlindungan. Kalau udah masuk rumah, jadi aman. Bahkan kalau saya dulu waktu kecil, tak kandaki bapakku. Bapakku polisi, bapakku cuma, bapakku jenderal, bapakku luar biasa. Jadi itu jadi dibanggakan menjadi pribadi emosional. Oke, saya percepat dulu. Sakinah yang berikutnya adalah optimistis. Yaitu, sekarang dibaca, optimis berkaitan dengan Perang Badar. Perang Badar itu, mohon maaf, orang Islam hanya 300 melawan 1.000 orang. Tapi menang, karena ada optimistis. Ditanamkan sakinah. Dibaca Al-Fatih ayat 4. Al-Fatih. Waladhi anjala sakinatu fi qulubil mu'minin. Al-Fatih. Al-Fatih 511. Ayat 4.
Al-Fat ayat 4. 4, ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Allah menurunkan tentara-tentara dengan menurunkan istri anak adalah semuanya optimis di surga. Maka tugas baiti jannati, pastikan seluruh keluarga nanti bisa reuni di surga. Amin. Bagaimana surat Ar-Ra'd ayat 23, Atur ayat 21, semuanya akan kumpul di surga. Jangan sampai nanti suami di surga, anak istrinya di neraka, atau anak istri sudah di surga, suaminya ketinggalan di neraka. Bapaknya di neraka. Maka ini tugasnya optimistis. Bagaimana itu? Nanti kita breakdown lain kali. Bagaimana amalan-amalan yang surgawi. Misalnya, jadikan rumah itu menjadi 4 hal. Tapi keterangannya enggak sekarang ya. Rumah harus jadi musola. Jadi rumah itu ada tempat untuk ibadah. 2, rumah harus jadi masjid, madrasah. Jadi tempat ilmu. Jadi ada ibadahnya, menuntut ilmu agama, dipahamkan agama. Itu. Rumah ini, mohon maaf, nanti harus jadi musola, harus jadi madrasah, jadi musola. Bahkan rumah itu harus menjadi tempat di mana tumbuh kembangnya anak, di mana terbentuknya semuanya nanti. Jadi fungsi rumah dalam Islam itu tidak sekedar hanya untuk tempat tinggal. Dia jadi musola, dia jadi maskanah, dia jadi maulud, yaitu tempat tumbuh kembang. Nah, tapi juga jadi maulud, jadi tempat di mana produksi regenerasi segala macam di rumah. Itu. Jangan di halaman, jangan di itu ya, produksi regenerasi itu. Nah, berikutnya, rumah harus jadi tempat bersakinah, rumah harus tempat musola, tempat untuk maulud, tempat untuk bagaimana semuanya itu dibangun kepribadian, madrasah di rumah, tempat untuk sekolahnya anak. Sakinah berikutnya, ini jadi karena ada sakinah menang 300. Maka tugas kita bagaimana semuanya optimis ke surga. Optimis surga bukan karena besarnya TV tadi sekali lagi, bukan karena di rumah ada kolam renangannya atau tidak. Enggak. Itu. Sakinah berikutnya tidak boleh saling curiga berkaitan dengan perjanjian Aqobah. Dalam perjanjian Aqobah tidak semua orang Islam ini mengenal secara detail. Karena masih curiga, ini jangan-jangan baiat kepada Rasulullah seolah-olah mata-mata. Karena ini orang-orang Quraisy, ini mohon maaf, yang ini jangan-jangan dikira 01, ternyata 02, dikira cebong, ternyata kampret, dikira kampret, ternyata cebong. Jangan-jangan hanya operasi plastik, tapi ngakunya dipukuli orang di Bandara Hussein. Gitu. Maka saling curiga, maka Allah turunkan sakinah. Sakinah yang ketiga ini, orang suami istri tidak boleh saling mencurigai. Tidak bisa dipercaya dan bisa mempercayai. Ini visi misi pertama yang harus dibaca surat Al-Fatihah juga ayat 18. Al-Fat ayat 18 ya Bapak? Ya. 511. Al-Fatihah surat ke-48 ayat 18. Artinya, Ya. sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad. Di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Lalu Allah memberi ketenangan, memberi sakinah. Karena apa? Saling curiga tadi. Karena saling curiga, maka Allah berikan ketenangan. Maka sakinah berikutnya adalah bagaimana orang itu merasa dia tidak boleh curiga dan tidak boleh mencurigai. Jangan terlalu posesif. Tapi juga harus bisa dipercaya. Gitu. Rumah antara kantor dari Pancoran ke Bekasi harusnya kan 18 menit. Ini kok 22 menit. Ini yang 6 menit kemana ini? Udah ini terlalu posesif.
Demikian juga dalam hal nanti keuangan, jangan sampai jangan semua harta suami itu dikorek-korek kadang-kadang. Maka paling parah kalau punya istri itu pintar cari duit. Jangan cari wanita yang pintar cari duit, karena disembunyiin aja, kemana aja ketemu. Dasar pintar cari duit itu. Untuk selip, batas buku aja ketahuan. Katanya udah diberikan. Ini masih ada dolar di buku ini. Uang apa? Itu uang sial. Lah kok sial? Sialan ketahuan juga itu. Sudah diselipkan di peci-peci aja masih ketahuan seperti itu. Nah, berarti tidak bisa dipercaya, tidak bisa mempercayai. Oke, berikutnya, sakinah berikutnya adalah tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling menyakiti. Berkaitan dengan Nabi Yusuf. Coba dibaca surat Yusuf ayat 31. Surat Ya, Yusuf surat ayat ke-12 ayat 31. Yusuf. Ya. Bagaimana oleh seorang majikannya sendiri. Saya Yusuf ceritakan ayat dulu ya. 31. Saya ceritakan dulu, waktu itu Yusuf itu gantengnya luar biasa. Sekarang adalah kudu. Gantengnya luar biasa. Untung yang jadi Yusuf hanya itu, nggak ada Yusuf lagi. Kalau ada Yusuf lagi itu nggak bisa hidup di Indonesia. Setiap orang ngajak selfie untuk PP, untuk diajak ini mana. Yusuf kok ke Surabaya nggak bisa ngapa-ngapain, ke Gorontalo, ke Gresik. Semua orang minta foto. Orang yang jauh dari Yusuf, saya aja masih banyak foto. Beda dengan Ferdianto. Siapa yang ngajak foto? Kadang-kadang kita itu ceramahnya berapa jam, ceramahnya paling 1 jam, foto-fotonya 5 jam, ngajak selfie sana sini, pada udah bareng aja minta itu, bareng nanti di crop berdua. Saya selalu gitu, ngajak bareng-bareng tapi ternyata dijadikan PP berdua saja, Masya Allah. Itu mending kalau yang pening-pening. Kadang-kadang bau basem ngikut-ngikutan itu, ya itu. Terutama ke Jawa Timur itu loh, ke tempatmu itu loh, Ferdianto, itu masa kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi. Ya, dibaca, udah ketemu? Baca, ya. Oke, Bapak, sampun. Ya, selamat, ya. Artinya, maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Ya. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Ada malakun karim, ini malaikat. Jadi waktu itu Zulaikha itu digosipin di mana-mana, viral di mana-mana. Digosipkan, gosip dasar kayak Butejo itu, digosip kemana-mana luar biasa. Butejo gosipin Dian waktu itu ya, tapi itu yang digosipin Nabi Yusuf. Maka viral di Instagram, viral di mana-mana, di Twitter, di Facebook, di mana. Walah, Zulaikha memperkosa budak, Zulaikha memperkosa budak. Maka diundanglah seluruh wanita. Maka ketika diundang dikasih buah mau dikasih pisau yang tajam. Begitu pisau yang tajam mau untuk ngupas, maka Yusuf dipanggil. Yusuf, kami, misalnya Yusufnya saya, atau kalau Ferdianto ya nggak pas lah ya itu. Ya mungkin saya atau ya Pak Sultan lah aja. Saya lebih pas ya itu. Maka begitu itu keluar, hada malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Ini bukan sembarang ustadz kok, sembarang ustadz. Ini bukan pokoknya ganteng banget ini. Nah, maka semuanya waqata'a aydiyahunna. Dengan sikin, dengan pisau yang tajam tadi, dia melukai, memotong jari-jarinya tapi nggak berasa. Maka tugas suami istri tidak boleh saling menyakiti. Seandainya negur pun karena kesalahannya tidak boleh seorang istri itu ditegur dengan menyakitkan. Karena mohon maaf, dari mulai panggilan saja nggak boleh suami istri yang sakinah itu membuat panggilan yang jujur kalau itu menyakitkan. Istrinya gemuk, nggak boleh panggil dut nggak boleh. Walaupun jujur. Kalau gemuk, tapi ya gemuk jangan panggil sing langsing menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, gitu. Nah, itu. Misalnya suaminya budak, jangan panggil tak budak-budak, menyinggung. Itu.
Mas Agus, lah kok Agus agak gundul sedikit, misalnya gitulah. Pokoknya gimana caranya, gitu ya, gitu. Baik, wah, pokoknya buat panggilan-panggilannya. Mulai hari ini, belum terlambat, gitu. Panggil panggilan yang menyenangkan. Ya Humaira, he si mirah delima. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu pipinya putih kemerahan kayak apel Australia. Tahu ya apel Australia? Bukan apel Malang, kalau apel Malang itu hijau. Jadi cemokot. Gitu. Ini kalau yang ikut Zoom bukan kayak apel Australia, ini kayak salak ini kayaknya. Jadi wahai pipinya itu gimana ya, cokotable gitu, gigitable ya, jemiwit gitu. Pokoknya luar biasa. Maka buat panggilan yang baik, jangan sampai menyakitkan. Suami istri, mohon maaf, tidak boleh saling menyakitkan. Terakhir, yang namanya sakinah, itu adalah tidak mengganggu. Kalau kamu sudah mendengar adzan, kemudian kamu dengar qomat, maka ketika Anda berdiri, sholat dalam hadis, riwayat Muslim, kamu harus sakinah. Yaitu tidak boleh mengganggu satu dengan yang lain dengan taswis. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Mentang-mentang di lulusan IAIN, ini SAG, ini sarjana alam gaib luar biasa. Padahal sedang bermakmum. Kamu jangan melawan bacaan imam. Atau garuk-garuk, atau itu semuanya. Itu namanya mengganggu. Maka tugas keluarga sakinah, tidak boleh ada gangguan di internal dan gangguan eksternal. Tidak boleh ada rumput tetangga lebih hijau. Maka sakinah itu artinya bagaimana orang tidak ada gangguan di dalam, tidak ada gangguan di luar. Sebetulnya kita sambung dengan wa asiruna bil ma'ruf dan huna libasul lakum, tapi terlalu panjang, saya 1 jam lebih nggak di stop. Ini kalau di TV saya udah tangan 6 kali ini. Oh, enak aja Ferdian. Maka untuk menutup, maka kunci-kuncinya sekarang saya kasih shortcut-nya dulu. Ketika Anda menikah, poin pertama tolong dicatat baik-baik. Saya sampaikan singkat, tapi nanti kita kembangkan di dialog. Ketika Anda menikah, jangan pernah ada niatan pertama untuk mencari suami atau mencari istri. Tapi Anda menikah, tujuannya adalah mencari bapak dan ibu bagi anak-anak Anda. Maka visinya jelas. Kita itu cari bukan karena ini. Karena nanti kalau hanya cari suami istri, lebih kepada nafsu nanti. Walaupun memang jadi istri kita, tapi istri itu akan melahirkan anak untuk kita. Walaupun jadi suami kita, tapi suami itulah yang nanti akan menanam benih kepada kita. Ini poin pertama. Ketika Anda menikah, maka niati bukan hanya sekedar cari istri. Bukan sekedar cari istri, cari suami. Tapi mencari bapak, mencari ibu untuk anak-anak kita. Yang kedua, ketika Anda melamar, sesungguhnya Anda tidak sedang meminta kepada wali, tetapi Anda sedang meminta kepada Allah. Maka suruh istikharah. Kita itu kalau sudah ngelamar seorang wanita, sesungguhnya kita mintanya kepada Allah. Maka biar yang terbaik menurut Allah. Maka nanti pertimbangannya agama. Bukan sekedar cantiknya, bukan sekedar kayanya, bukan. Walaupun itu jadi pertimbangan. Tetapi niat itu betul, ini kita sedang meminta kepada Allah. Ketika Anda akan nikah, maka sesungguhnya Anda tidak sedang di hadapan penghulu, tidak di hadapan. Anda sedang disaksikan kepada Allah. Janji Anda itu kepada Allah. Yang keempat, ketika Anda resepsi, maka tolong dihitung semua tamu yang ada. Karena yang tamu datang pasti mendoakan Anda. Sebelum makan tentu. Ada yang makan dulu terus doakan ada. Ada yang nggak sempat doakan, nggak sempat makan karena ramai. Tapi dia datang itu semangatnya satu. Untuk barakalaka wa alika wa jama'akum fi khair. Supaya Anda dijadikan keluarga yang sakinah dengan keberkahan, dikumpulkan dalam kebaikan. Maka catat, kalau Anda menyanyiakan doa itu, ingat kalau Anda mau bercerai, Anda mau ada apa, maka ini kok masih ada yang protes berita ini. Saya ulang. Ini yang ketiga itu. Saya ulang. Ketika Anda menikah, maka ketika Anda menikah, nomor 1 ini ya, menikah, pastikan nikah itu Anda sedang mencari bukan sekedar pasangan, tetapi bapak dan ibu. Yang kedua, ketika Anda melamar, Anda sedang minta kepada Allah. Ketika akad nikah, Anda sedang berhadapan dengan Allah.
bukan berhadapan mertua, bukan hanya penghulu, tapi itu di hadapan Allah. Yang keempat, ketika resepsi tolong dicatat semua yang hadir. Dan nanti kalau Anda cerai, Anda ada KDRT, minta maafnya mertua saja, bukan kepada itu. Jangan pernah menyakiti hati wanita. Kenapa? Karena laki-laki yang menyakiti hati ada sebu-sebu laki-laki. Karena wanita kalau nangis, air matanya itu mahal. Air mata wanita itu mahal. Kalau dia nangis, air mata yang keluar merusak eyeshadow, eyeliner, bedak, foundation, blush on. Mahal. Kalau laki-laki nangis, ya Allah, Ferdianto nangis, nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak punya. Mohon maaf, itu sabun mandi untuk muka. Makanya kan antara kulit tangan, muka sama aja wajahnya. Masya Allah. Itu ada juga minta, istri minta. Nah, maka yang berikutnya, sejak malam pertama harus disiapkan 4 hal. Karena nikah tidak merubah seseorang menjadi malaikat. Anda menikah ini sedang menjalani ibadah, maka dalam ibadah akan banyak cobaan. 4 hal yang Anda lakukan. Sabar, syukur, fikir, zikir. Saya ulang, sabar, syukur, fikir, zikir. Sabar karena tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Syukur, Anda telah bersyukur. Apapun Anda sudah dipilihkan dengan pasangan itu. Masya Allah. Fikir, teruslah menuntut ilmu. Zikir, teruslah Anda menatap ibadah. Disiapkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 nanti untuk menutup. Tapi saya karena ini biar enggak saya tuntaskan dulu. Selama menempuh sadarilah dalam menempuh perjalanan yang ke-6 itu akan ada ya namanya tadi kata bunga-bunga tadi. Jadi ada percikan-percikan di mana ada semak belukar. Kalau orang Jawa sih mengatakan bebasan nyawang gunung. Mas Ferdianto, kalau Anda lihat gunung, nggak usah dimatiin kamu, biar ada dialog. Iya, kalau Anda lihat gunung itu dari jauh kelihatannya halus apa terjal? Halus, Bapak. Halus, tapi kalau Anda datangi betul, kira-kira halus apa ada jurangnya, ada itu? Ada jurangnya dan berbatu-batu, Bapak. Dan begitulah pernikahan. Kalau enggak gitu, karena kita tetap jadi manusia, tidak berubah jadi malaikat. Pernikahan tidak merubah kita jadi malaikat. Nah, maka ketika ada rumah tangga oleng, jangan pernah berlepas tangan. Tapi justru harus bergandeng tangan. Saling evaluasi diri. Kalau ada oleng karena apa, karena ada itu. Kalau ada belum memiliki anak, jangan mengurangi cinta Anda. Karena Allah tahu yang terbaik. Jangan-jangan Anda dikasih anak, malah nanti menjadi fitnah bagi Anda. Sudah ada contoh, Nabi Nuh aja, anaknya tidak semuanya soleh. Ada anak yang Kan'an, termasuk istrinya. Istrinya Nabi Nuh, namanya Bu Nuh. Dan istrinya Nabi Lut, namanya Bu Lut. Bu Lut dan Bu Nuh termasuk itu. Ya. Berikutnya, ini, mohon maaf yang minta slide karena ini mohon maaf ini hanya catatan-catatan saya saja, jadi mohon maaf nanti nyusul itu. Kontraknya nggak sampai pakai slide. Nanti memang saya belum sempat bikin slide-slide-nya, tapi ini memang saya kumpulkan dari banyak fatwa-fatwa dan kitab-kitab saja dari semuanya. Jadi baik. Ketika telah memiliki anak, maka cinta Anda jangan pernah berkurang. Cinta Anda tetap kepada suami, cinta kepada istri, karena suka kalau udah cinta itu beralih terus melalaikan semuanya. Nah, maka berikutnya, ketika ekonomi Anda membaik, jangan lupa diri. Karena biasanya kalau sudah ekonomi baik, itu godaannya luar biasa. Nambah lagi atau ketika ekonomi belum membaik, maka ingat, karena itu lahan di mana kadang-kadang Allah menghapuskan pahala kita, meninggikan derajat di surga bersama pasangan kita karena memang belum baik. Berikutnya, mohon maaf, kalau nanti ada pil dan kalau ada will, bagaimana? Nah, nanti di dialog saja. Apa yang harus kita lakukan, itu kalau ini. Paling tidak, itu nanti ada penyakit-penyakitnya macam-macam. Penyakitnya ini, saya kok baru dapat 11 file, bikin 80 slide ini, 80 catatan maksud saya.
belum bentuk slide sih, masih catatan kecil aja. Ketika anak bermasalah nanti juga jadi nanti ada treatment. Kalau udah anak itu ada pil, ada will, bagaimana sikapnya, jangan dituruti. Dan Nabi mengatakan kalau ada wanita cantik, maka yang kau lihat, karena orang nggak mungkin jalan merem, oh dia lebih cantik, salurkan kepada istri. Makanya nanti bagaimana membuat variasi di rumah. Nah, ya kadang, ya pokoknya gitulah. Nanti Rasulullah saja kadang-kadang juga pakai macam-macam. Kadang mubasyaroh, ada mula'abah, yaitu kadang bawa korden itu di jalan mengenang waktu jadi manten. Berhubungan aja jangan langsung to the point. Ada KNPI dulu, kissing dulu, necking, petting, intercourse seksual, jangan langsung to the point. Selesai tinggal nonton TV, nggak bisa seperti itu. Nah, maka nanti ini potret-potret rumah tangga Rasulullah itu luar biasa, banyak kunci-kunci yang banyak, tapi nanti aja lah bagaimana istri yang baik, suami yang baik, nanti saya diberi 1,5 jam. Kok kamu diem aja sih, nggak moderator, nggak ikut, kan banyak. Sudah, nanti aja selebihnya. Penyakitnya banyak, ada penyakit yang, ya Allah, penyakitnya mulai dari kutilan itu kurang tahu ilmu pernikahan, itu. Ada lagi penyakitnya kutuan, kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Gitu. Ada lagi penyakit kusta, kurang sabar meraih cita-cita. Itu. Ada lagi penyakit kudis, kurang ngurus duit suami. Itu. Ya, kurang ngurus duit suami, makanya kudis. Ada kanker, karena kantong kering. Ada lagi nanti ada sembelit, sedekahnya selalu memberi yang sedikit, sembelit banget dia itu, ya susah itu. Ada yang meriang itu menengok istri orang dan menengok suami orang, itu meriang itu loh parah. Banyaklah, udah itu aja Pak Dianto, kalau ada pertanyaan.